Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas video shot yang menunjukkan gambar mesin jadi hitam karena pemakaian minyak goreng, minyak kita ya. Menurut penulis itu benar pemakaian minyak goreng ya, karena ada satu ciri yang kalau orang perhatikan itu nggak terjadi pada kalau gosong karena oli mesin. Jadi penulis yakin itu hasil dari minyak goreng karena ada satu faktor ya, tapi kita bicara itu nanti. Yang jadi masalah adalah karena diklaim minyak goreng menyebabkan mesin jadi kering. Nah ini loh ya, yang namanya misinformasi itu ya, ya kayak begitu itu. Karena yang namanya oli jadi kering itu bukan salahnya minyak goreng, tapi salahnya mesin. Mesin kalau nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, nggak mengalami rembes, nggak mengalami apa jenenge bocor kompresi, nggak ada aus piston atau macam-macam, ya olinya utuh. Mau yang full minyak goreng sekalipun, kalau nggak ada masalah pada mesin, ya olinya kalau di drain dalam pemakaian 4000 km ya utuh olinya harusnya. Bedanya cuma antara hitam atau tidak. Kalau olinya berkurang itu tanda masalah. Kalau berkurangnya banyak berarti ya masalahnya besar. Nah jadi kalau misalnya ya ada mesin nggak ada olinya, betul-betul kering, nah itu yang salah ya bukan minyak gorengnya dong. Kalau soal penyebab ya macam-macam. Ya minyak goreng juga nggak lepas dari faktor penyebab ini. Karena apapun olinya, ganti oli nggak boleh telat. Mau olinya yang harganya 1 juta sekalipun per liter, kalau ganti olinya telat ya merusak mesin, ya nggak bagus untuk mesin. Jadi yang namanya ganti oli itu nggak ada hubungannya dengan harga. Hubungannya adalah dengan kualitas oli. Yang oli sebagus apapun ya nggak mungkin bisa tahan seterusnya, tahan sepenuhnya. Semahal-mahalnya oli itu ya ada masa ganti olinya. Semahal-mahal oli itu pasti suatu saat butuh diganti, karena namanya olinya itu bakal rusak karena pemakaian. Bedanya adalah yang kualitas bagus itu bisa lebih tahan lama. Bedanya bisa ya sampai berkali-kali lipat, bisa sampai 10 kali lipat. Terus warna hitam gimana? Apa itu menunjukkan olinya buruk? Ya enggak juga. Karena ya oli apapun kalau sudah teroksidasi ya hitam. Oli mesin ya yang penulis maksud. Oli apapun kalau sudah waktunya diganti ya hitam. Hitam itu ya salah satu ciri olinya perlu diganti. Jadi kalau mesin sampai hitam semua ya wajar, karena itu sampai olinya habis. Oli habis itu ya biasanya ya membuat oli makin cepat rusak lagi. Kalau oli sudah rusak ya harus diganti. Jadi oleh karena itu ya kalau oli itu sampai berkurangnya cukup banyak ya harus diganti. Mau itu oli, mau itu minyak goreng ya harus diganti atau di top up lah. Tapi ya namanya top up bukan sebuah budaya yang umum ada di Indonesia. Jadi ya ganti ya. Sebenarnya top up sendiri itu muncul karena
oli itu masih layak pakai ketika berkurang. Tapi ya kalau kondisinya Indonesia ya rasanya oli berkurang itu sudah nggak layak pakai lagi. Jadi sampai kejadian yang seperti itu jelas bahwa dari pemiliknya itu tidak memperhatikan kondisi olinya. Nggak peduli itu pakai minyak kita atau oli mesin, oli berkurang itu ya harus diperhatikan. Berkurang dari penanda di dipstick itu juga sudah tanda yang buruk gitu loh. Terus warna oli juga perlu jadi patokan. Kalau oli sudah hitam sekali ya itu harusnya diganti oli. Penulis juga jadi jadi berpikir, kenapa kok orangnya sampai nggak sadar olinya habis. Nah, penulis ingat cerita dari pemirsa ya, pernah mesinnya rusak karena nggak sadar olinya habis. Tahu-tahu suara makin lama makin kasar, terus setelah dicek olinya habis. Jadi oli habis tapi suara mesin masih halus. Dia pakai oli campur minyak goreng, dan ya selama oli berkurang tuh dia nggak bisa merasakan karena suara mesin tetap halus. Jadi ya bisa karena pemilik kendaraannya ini nggak sadar bahwa olinya sudah habis. Karena ketika olinya sudah habis masih halus. Tapi ya tentu kalau oli sudah habis nggak ada pelumasan, walau itu minyak goreng sekalipun, ya kalau sudah habis base ya pasti akan ada yang rusak. Jadi ya itu bisa dibilang sebagai salah satu kengerian dari minyak goreng ya. Karena oli habis pun suara mesin masih tetap halus. Ya tentu penggunaannya bukan kayak penggunaan penulis ya. Kalau penggunaan penulis pakai ngebut minyak goreng 100% pun ya bakal kerasa kasar. Kalau pakainya kalem-kalem, RPM mesin nggak pernah tinggi, ya bisa jadi oli habis nggak sadar. Tapi ada satu yang ya benar-benar menunjukkan keunggulan dari minyak goreng. Dan mengapa kok penulis jadi yakin itu beneran adalah hasil pemakaian minyak goreng. Apa itu? Di video itu mesinnya bersih, nggak ada lumpurnya. Nah ini beda banget dengan yang kasus-kasus oli habis yang lain ya. Penulis pernah lihat video sampai lumpur semua, kerak semua di mesinnya. Nah itu cuma ireng tok ya. Hitam, bener-bener hitam itu tok wis. Selain hitamnya nggak ada lagi kelemahan yang lain. Nah jadi ya seperti itu ya karakternya minyak goreng. Minyak goreng itu pelarutannya sangat kuat sehingga ya kotoran apapun jadi keluar dari mesin. Jadi misal ada endapan yang tersisa, endapannya sedikit sekali. Bahkan sampai habis seperti itu nggak ada lumpurnya, itu adalah ya sebenarnya sesuatu yang yang super gitu ya. Ya cuma mungkin ya karena hitam gitu orang anggap kotor gitu ya. Apalagi orang Indonesia itu betul-betul anti banget part mesin hitam kotor gitu ya. Jadi hitam itu dianggap sebuah aib, nggak boleh ada part mesin warnanya hitam gitu. Part mesin itu wajib warnanya sama seperti logam aslinya. Jadi mungkin kalau orang yang menangani itu mekaniknya itu ngomel-ngomel karena bakal sangat sulit untuk membersihkan keraknya migor. Jadi bagian-bagian yang nggak penting-penting, pokoknya yang kita visual yang bisa dipamerkan konsumen pasti akan dicoba dibersihkan sama orangnya, dan rasanya pasti bakal kesulitan untuk membersihkan karena
Ya dari kasus ruang bakar saja untuk membersihkan kerak minyak goreng katanya setengah mati. Menurut penulis itu bisa jadi contoh ya. Kayak gimana sih kerak yang dihasilkan oleh minyak goreng di ruang bakar. Jadi keraknya ya mestinya bakal jadi seperti itu. Tipis tapi menutupi piston dengan ya keseluruhan dan sulit dibersihkan. Beda dari kerak oli mesin biasa yang tebel sampai numpuk-numpuk gitu. Rasanya seperti itu ya. Jadi kerak dari minyak goreng itu tipis, sulit dibersihkan. Jadi ya kembali lagi lah ya. Mau itu apapun, mau campur minyak goreng, mau oli murni, mau yang oli sangat super mahal sekalipun, ya baiknya tetap diperhatikan lah ya oli ya. Kalau motor dipakai sendiri terusan ya mestinya wis apal lah kondisi motornya gimana, apal bagaimana cirinya ketika oli itu sudah harus diganti. Suara jadi kasar, performa nggak prima, terasa berat, RPM mesin cepat turun. Apa maneh ciri-cirinya oli lek saka sing feeling ya. Terutama RPM mesin cepat turun ya yang perlu diperhatikan itu ya. Kalau engine brake relatif susah. Jadi RPM mesin cepat turun itu ya kalau gas dilepas mesin kayak ngerem ngek itu ya, nggak lancar, nggak ngawang dhisik tapi langsung nyek gitu ya. Ya pokoknya jangan sampai lah oli itu tetap terus dipakai ketika volumenya sudah berkurang, ketika warna oli sudah hitam. Untuk mengukur hitam juga ya bisa pakai bantuan kertas tisu. Setelah oli diteteskan di kertas tisu, dibiarkan 3 jam, warnanya bakal sudah coklat. Kalau warnanya sudah coklat, nah itu artinya oli sudah harus segera diganti. Kalau sampai hitam, nah itu itu ciri dari oli yang ya sudah bakal menghasilkan kerak, sudah mulai menghitamkan komponen-komponen dalam mesin. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.